Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video hari ini kita akan membahas IHSG dan 4 saham yang kiranya dapat diperhatikan untuk beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG, hari ini ditutup mengalami koreksi minus 0,45%, di mana low-nya sudah kembali masuk ke area support yang kita letakkan di kisaran area 6.777 sampai area 6.746. Terpantau pada saat closing masih mampu close di atas area 6.777, di mana hal ini cukup positif ya teman-teman, dengan potensi mengalami kenaikan lanjutan ke area resisten terdekat ke kisaran area 6.869. Menjelang cuti bersama dan libur, memang terpantau IHSG bergerak sideways beberapa waktu terakhir ya teman-teman. Dan yang menarik adalah kalau kita coba tarik sebuah garis trendline dari high yang ada di sini sampai ke sini, maka kita bisa lihat teman-teman bahwa IHSG masih dalam upaya untuk bisa breakout daripada garis trendline-nya ya teman-teman. Dimana ini akan menjadi hal yang sangat positif jika IHSG-nya berhasil breakout, yang artinya mampu mengalami penguatan lanjutan baik ke area resisten terdekat 6.869 ataupun bisa kembali ke atas area 7.000. Transaksi pada hari ini cenderung sepi ya teman-teman, 8,9 triliun. Dimana dari awal sesi memang pergerakan IHSG tertekan sepanjang hari sebelum akhirnya mampu ditarik ya menjelang closing hingga closingnya di area 6.787. Jadi silakan diperhatikan teman-teman untuk saham-saham yang berkorelasi erat dengan IHSG. Kalau IHSG-nya turun, sahamnya turun, bisa jadi kesempatan untuk buy on weakness. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah NICL. Saham NICL pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 4,17% teman-teman. Setelah sebelumnya NICL breakdown dari area channel trendline yang dibuat ya, channel uptrend yang dibuat, dan menjebol area support 1 yang kita letakkan di kisaran area 320 sampai 310. Terpantau cukup kuat teman-teman di area 294 sampai area 286. Di mana pada perdagangan hari Jumat yang lalu masih mampu closing di atas area 286, yaitu di 288. Jadi kalau dikasih kesempatan turun kembali ke kisaran area 294-286 sebenarnya bisa digunakan untuk buy on weakness. Ataupun kalau ternyata turun kembali sampai area support ketiga yang kita letakkan di 268-254, ini juga merupakan hal yang bagus ya teman-teman. Kenapa? Perlu diingat bahwa NICL ini adalah saham uptrend dan posisinya sudah berhasil mencetak new all time high ya. Dimana all time high yang sekarang berada di kisaran area 400. Ini menjadi sebuah hal yang positif yang artinya masih ada peluang untuk naik ke atas di waktu-waktu mendatang ya teman-teman. Walaupun memang tidak akan garis lurus naik ke atas, akan disertai dengan koreksi daripada pergerakan yang ada. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham MAPI. Saham MAPI kita akan gunakan time frame yang sedikit lebih kecil, yaitu time frame daily. Saham MAPI sendiri terpantau sempat breakdown daripada uptrend channelnya, hampir mirip dengan NICL. Di mana ketika breakdown dari 1425 sebenarnya MAPI mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu double top ya teman-teman. Dan sebenarnya potensi turunnya itu bisa sampai 1210. Di sini kita sempat taruh ya teman-teman, area penurunan dari saham MAPI, dan ternyata tidak sampai ke area supportnya. Saham MAPI-nya berhasil rebound dengan sangat signifikan, di mana kita letakkan area support 1350 sampai 1310, dan kita lihat setelah menyentuh area tersebut sekitar 3 kali, tepatnya di tanggal 11, 12, dan 13. Setelah itu langsung rebound cukup kencang.
Kalau kita lihat dari area 1310 sampai closing hari ini sudah naik 11,85%. Kalau teman-teman antri sampai 1310 sebenarnya dapat karena pada tanggal 13 April low-nya di 1305. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area support di kisaran area 1440 sampai 1415. Jadi kalau dikasih kesempatan turun sampai area tersebut cukup menarik untuk buy on weakness dengan target kembali ke area kisaran 1680. Perlu diingat teman-teman bahwa 3 hari terakhir saham API naik dengan volume yang lumayan besar ya. Bisa kita lihat walaupun memang ketika breakdown support 1425 juga cukup besar tapi langsung berhasil rebound dengan sangat baik. Jadi area 1440, 1415 bisa teman-teman gunakan sebagai area untuk buy on weakness. Ataupun kalau turun ke area 1350 sampai 1310 juga layak digunakan atau dipantau untuk bisa buy on weakness juga. Dan untuk saham berikutnya yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Agro. Saham Agro hari ini bergerak dengan sangat baik ya teman-teman. Di mana saham Agro pada perdagangan hari ini berhasil mengalami kenaikan 5,13%. Ketika breakout dari 398, Agro mengkonfirmasi sebuah pola yaitu ascending triangle. Di mana ascending triangle ini memiliki potensi kenaikan sampai ke area 354. Yang menjadi hal menarik adalah ketika agronya ini breakoutnya cukup disertai dengan volume ya teman-teman. Dimana volume 2 hari terakhir cukup besar jika dibanding dengan volume beberapa hari sebelumnya. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, teman-teman boleh gunakan area support di 398 sampai area 390 untuk mengambil area weakness-nya sekaligus retest daripada area neckline yang sudah di breakout dan saat ini area tersebut menjadi area support dengan potensi kenaikan menuju 454, dimana kalau kita geser sedikit ini merupakan area resisten juga ya teman-teman. Jadi kalau ternyata lanjut naik serta berhasil breakout dari 454, maka Agro bisa jadi rounding bottom dan bisa mengalami kenaikan lanjutan yang signifikan. Karena biasanya Agro dan Breeze jalannya bareng, tapi Breeze-nya udah naik kencang, Agronya belum terlalu kencang ya teman-teman naiknya. Jadi bisa digunakan untuk trading, silahkan dipantau area support dan resisten yang ada. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada hari ini adalah Bevin. Untuk Bevin kita akan gunakan sedikit time frame yang lebih besar karena di sini akan lebih jelas ya teman-teman. Saham Bevin sendiri beberapa waktu yang lalu berhasil mengkonfirmasi kenaikannya ketika berhasil break ya dari area resisten di 1280. Sekaligus ini mengkonfirmasi double bottom. Ini adalah bottom yang pertama dan yang di sebelah kanan adalah bottom yang kedua. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan untuk potensi kenaikannya sebenarnya kalau kita ukur dari bagian bawah sini sampai ke area neckline lalu kita letakkan di atas area breakoutnya, maka ada potensi naik sampai 1630. Yang menarik adalah pada saat prosesi mengalami kenaikannya, ternyata Bevin juga berpotensi membuat pola lanjutan teman-teman. Kalau kita lihat bersama di bagian sebelah kiri ini terlihat seperti left shoulder. Dan di sebelah kanan terpantau seperti right shoulder. Di mana ketika koreksi masih terus berhasil bertahan di atas 1280. Jadi kalau teman-teman mau buy on breakout untuk menunggu konfirmasi inverted head and shoulders,
Ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik ya teman-teman. Karena bisa naik jauh lebih tinggi daripada posisi yang ada sekarang. Di mana area support sekarang teman-teman boleh gunakan di 1280 sampai 1240. Kalau ternyata berhasil breakout dari area resisten di 1405, maka coba kalau kita ukur ya teman-teman potensi kenaikannya. Dari bagian bawah bottom sampai ke area neckline, lalu kita letakkan di atas area breakoutnya, masih ada potensi naik setidaknya ke area 1885. Ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik untuk diperhatikan. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, boleh beli dekat-dekat 1240. Kalau teman-teman mau buy on breakout, boleh beli ketika terkonfirmasi breakout dari 1405. Coba kita lihat all time high daripada BFIN. Posisi sekarang BFIN jelas sudah mengalami all time high. Bukan all time high sekarang ya, tapi di awal Januari 2022. Dan kalau misalnya bisa breakout inverted head and shoulders, artinya all time high-nya berpotensi untuk kembali di breakout. Jadi silahkan teman-teman perhatikan untuk area support dan resisten daripada saham BFIN. Jadi pada video hari ini total kita ada bahas 4 saham dari saham NICL, MAPI, Agro, dan BFIN. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi, silahkan cek dan dicek kembali. Kalau teman-teman tidak cocok dengan analisanya, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.